Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Al-Ghazali pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan semangat. Apakah pagi ini teman-teman sudah mengawali dengan bersyukur? Kita wajib bersyukur karena Allah sudah banyak sekali memberi nikmat kepada kita. Dan apakah pagi ini teman-teman Al-Ghazali sudah bersedekah? Bersedekahlah dengan tersenyum. Tersenyum kepada semua orang di sekeliling kita. Ayah, bunda, kakak, adik, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Karena senyummu adalah sedekahmu. Sebelum belajar, kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar hijrah ke Habasyah. Teman-teman, 2 pekan yang lalu, teman-teman sudah membaca tentang siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Bab siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian teman-teman juga membaca keluarga Yasir disiksa oleh Abu Jahal. Dan 2 orang perempuan Muslim, Ummu Ubais dan Zinirah, yang disiksa sampai matanya buta. Semakin lama, kaum muslimin banyak yang gugur karena disiksa oleh kaum kafir Quraisy yang tidak menginginkan orang-orang masuk ke dalam Islam. Kemudian atas perintah Allah, Rasulullah meminta para sahabat untuk hijrah. Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah sebuah negeri yang penduduknya beragama Nasrani. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang memiliki sifat adil, bijaksana, jujur, dan sangat melindungi. Raja tersebut bernama Najasyi. Jadi negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja bernama Najasyi yang beragama Nasrani, dan dia memiliki sifat yang adil, bijaksana, jujur, dan sangat melindungi. Tepat pada tahun ke-5 masa kenabian, dikirimlah satu rombongan kaum muslimin. Rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Jadi rombongan pertama untuk hijrah ke Habasyah dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang rombongannya terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Setelah sampai di Habasyah, disambut dengan baik dan diberi perlindungan oleh Raja Najasyi. Beberapa waktu setelah mereka tinggal di Habasyah, mereka mendengar kabar bahwa kaum muslimin di Mekah tidak lagi disiksa oleh kaum Quraisy. Kemudian, karena di Mekah tidak ada lagi siksaan, mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tetapi ternyata, sesampainya di Mekah, mereka terkejut dan kecewa karena ternyata kabar itu tidak benar. Karena keadaan yang ada tidak sama dengan kabar yang mereka terima. Siksaan masih terus terjadi. Teman-teman Al-Ghazali, masih semangat belajar sirahnya? Oke. Setelah tadi pulang ke Mekah dengan harapan tidak ada lagi penyiksaan, ternyata penyiksaan masih terus berlangsung. Masih terjadi penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap orang muslim, kaum muslim. Akhirnya dikirimlah kembali para sahabat ke Habasyah. Rombongan kedua ini
dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib dengan terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Rombongan kedua lebih banyak daripada rombongan yang pertama. Melihat hal tersebut, orang Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan utusan untuk menemui Raja Najasyi. Mereka datang dengan membawa hadiah yang sangat banyak untuk Raja Najasyi. Namun, setelah mendapat penjelasan yang benar dari Ja'far bin Abu Thalib dan juga mendengarkan penjelasan dari kaum kafir Quraisy, Raja Najasyi lebih mempercayai penjelasan dari Ja'far bin Abu Thalib. Akhirnya, orang kafir Quraisy pulang dengan kecewa. Para sahabat yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah pada rombongan kedua tinggal di kota Habasyah. Alhamdulillah, teman-teman Al-Ghazali sudah mengetahui tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Agar lebih paham, jawab pertanyaan dari Bu Budi ya, dengan cara menuliskan jawabannya di buku tulis sirah. Jawabannya saja. Pertanyaan pertama, siapa raja yang memimpin negeri Habasyah? Oke, gampang ya. Yang kedua, bagaimana sifat dari raja yang memimpin Habasyah? Sifatnya seperti apa? Oke. Yang ketiga, tepat pada tahun kelima kenabian, berangkatlah satu rombongan hijrah dari Mekah ke Habasyah. Rombongan pertama ini dipimpin oleh siapa? Oke, sudah. Nomor 4. Yang keempat, rombongan kedua yang berjumlah 83 laki-laki dan 18 perempuan dipimpin oleh siapa? Oke, yang terakhir ya, kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Kemudian mereka mengirimkan utusannya menemui Raja Najasyi dengan membawa hadiah yang banyak. Setelah Ja'far bin Abi Thalib memberikan penjelasan yang benar dan juga kaum kafir Quraisy memberikan penjelasan, akhirnya Raja Najasyi percaya kepada siapa? Oke, sudah? Terima kasih teman-teman Al-Ghazali sudah mau belajar sirah bersama dengan Bu Budi. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersyukur, dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.